Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Dia Ulhab, Lenia Dwi Bakti, Muhammad Khatibul Umam, dan Yugo Dwi Bakti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 13 dan 14 yang berjudul Evaluasi dan Pengembangan Program serta melihat ke depan psikologi komunitas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke evaluasi dan pengembangan program. Yang pertama, evaluasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan evaluasi lebih cenderung menghasilkan keputusan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mendorong peningkatan suatu program. Hal yang ditakutkan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan evaluasi program itu ada 4, yaitu evaluasi dapat menimbulkan kecemasan di antara staf program. Yang kedua, anggota staf mungkin tidak yakin bagaimana melakukan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi dapat mengganggu kegiatan program atau bersaing dengan layanan untuk sumber daya yang langka. Yang terakhir, hasil evaluasi dapat disalahgunakan dan disalahartikan, terutama oleh lawan program. Logika evaluasi program. Evaluasi dirancang untuk menghasilkan keputusan akhir tentang keefektifan suatu program, bukan untuk memberikan informasi khusus tentang bagaimana cara memperbaikinya. Studi semacam itu sering membandingkan kelompok intervensi yang menerima program dengan kelompok pembanding yang tidak menerima program tersebut. Ada 2 alasan mengapa program tidak bekerja, yaitu kegagalan teori dan kegagalan implementasi. Kegagalan teori itu menyangkut ke dalam teori program, yaitu alasan mengapa intervensi tertentu dianggap tertentu. Teori ini juga membantu memilih pengukuran atau metode yang tepat untuk mempelajari efek program. Yang kedua itu kegagalan implementasi. Kegagalan implementasi itu menyangkut kualitas implementasi program tersebut. Implementasi di lokasi yang diteliti mungkin lemah karena kurangnya sumber daya, personel yang berpengalaman, pelatihan yang tidak memadai, atau landasan lainnya. Ada 4 metode langkah dalam evaluasi program. Yang pertama, identifikasi tujuan dan hasil yang diinginkan. Dimulai dengan tujuan menentukan pandangan proyek. Tujuan mewakili apa yang diperlukan oleh sebuah proyek. Tujuan itu cenderungnya lebih ambisius dan menetapkan kerangka kerja untuk hasil. Hasil lebih spesifik dan mewakili tanggung jawab dalam proyek. Tujuan bisa bersifat umum, hasil juga harus bersifat spesifik dan terukur. Evaluasi, dan yang kedua adalah evaluasi proses. Tujuan dari evaluasi proses itu yaitu memantau kegiatan program dan membantu mengatur upaya program. Yang kedua, informasinya memberikan pertanggungjawaban bahwa program melakukan kegiatan yang dijanjikan akan dilakukan. Yang ketiga, dapat memberikan informasi tentang mengapa program berhasil atau tidak berhasil. Dan yang keempat, dapat membantu memutuskan apakah sudah siap untuk menilai efek dari program Anda. Yang kelima, evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini memiliki efek langsung dari suatu program. Nah, intinya dari evaluasi program menyangkut efek langsung dan dampaknya. Evaluasi hasil ini sebagai istilah yang digunakan dalam evaluasi program dan psikologi komunitas, berkaitan dengan mengukur efek jangka pendek atau jangka langsung dari suatu program pada peserta atau penerimanya. Dan yang keempat, evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini berkaitan dengan hasil akhir yang diinginkan oleh suatu program tersebut. Selanjutnya, menghubungkan evaluasi program ke pengembangan program. Gambaran besar dari evaluasi program adalah hasil yang diukur dari banyaknya program pengobatan, pencegahan, dan pendidikan yang sering mengecewakan. Nah, dari kekecewaan yang terjadi telah mendorong gerakan yang kuat untuk akuntabilitas dan perbaikan program, baik dalam kemasyarakatan dan sosial. Jadi, dari sesuatu yang mengecewakan, yang tidak berjalan dengan maksimal, itu ditinjau, dievaluasi, dan dari situ menghasilkan dorongan untuk membuat program tersebut menjadi lebih baik dan tidak salah seperti yang telah terjadi sebelumnya. Banyak hambatan yang menghalangi perencanaan program dan staf untuk menggunakan umpan balik dengan baik. Nah, yang pertama itu, program itu dapat menggunakan evaluator luar.
seseorang yang tidak memiliki kepentingan dalam keberhasilan atau kegagalan program mungkin lebih objektif. Nah, dan yang kedua, evaluasi program biasanya memberikan umpan balik di akhir pelaksanaan program tanpa adanya peluang untuk koreksi di tengah jalan. Jadi dia di akhir. Nah, yang ketiga, persepsi umum tentang penelitian dan temuan evaluasi sebagai penemuan evaluasi terlalu kompleks dan teoritis serta tidak ramah pengguna. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Widya Bakti dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afifah. Evaluation Empowerment, evaluasi pemberdayaan. Pada bagian ini kami akan menunjukkan bagaimana memperoleh logika ini dapat membantu praktisi untuk merencanakan dan melaksanakan program yang efektif serta mengevaluasi program pendekatan inovatif untuk mengevaluasi program yang disebut evaluasi pemberdayaan. Tumbuh dari diskusi tentang peran baru dan berkembang untuk evaluator yang dirancang untuk mendorong penentuan nasib sendiri praktisi program. Definisi evaluasi pemberdayaan. Penilaian pemberdayaan berkolaborasi dengan anggota masyarakat dan praktisi program untuk menentukan tujuan program dan strategi pelaksanaan berfungsi sebagai fasilitator atau pelatih, memberikan bantuan teknis, mengajar anggota masyarakat dan staf program untuk melakukan evaluasi diri dan menekankan pentingnya menggunakan evaluasi diri dan menekankan pentingnya menggunakan informasi dan evaluasi dalam perbaikan program yang sedang berlangsung. Prinsip evaluasi pemberdayaan. Dalam prinsip ini, evaluasi pemberdayaan berbagi beberapa nilai dan metode dengan pendekatan evaluasi tradisional dan kerabat dengan EE, evaluasi kolaboratif, evaluasi partisipatif, dan evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan. Namun, sekumpulan prinsip evaluation empowerment dipertimbangkan secara keseluruhan dan membedakan EE dari pendekatan evaluasi lainnya, dan ini terbagi dalam 10 prinsip, yaitu 1. Peningkatan pengevaluasi pemberdayaan ingin program berhasil. Untuk itu, evaluation empowerment menghargai peningkatan pada manusia, program, organisasi, dan komunitas. 2. Para kepemilikan komunitas evaluator pemberdayaan yang juga percaya bahwa evaluasi kemungkinan besar akan mengarah pada peningkatan program ketika komunitas diberdayakan untuk menggunakan kewenangannya yang sah untuk membuat keputusan yang mengarah proses evaluasi. Yang ketiga, inklusi penilaian pemberdaya. Percaya bahwa evaluasi program atau organisasi mendapat manfaat dari adanya pemangku kepentingan dan staf dari berbagai tingkat yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Keempat, partisipasi demokratis. Definisi evaluation empowerment mengasumsikan bahwa pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk penilaian dan tindakan yang cerdas ketika diberikan informasi dan kondisi yang sesuai. 5. Keadilan sosial. Penilai pemberdaya percaya dan memiliki komitmen kerja terhadap keadilan sosial, alokasi sumber daya, peluang, kewajiban, dan daya tawar yang adil dan setara. 6. Pengetahuan komunitas di evaluation and empowerment. Pengetahuan dan kebijakan berbasis komunitas yang dihargai dan dipromosikan. 7. Strategi berbasis evaluation empowerment menghargai peran sains dan strategi berbasis bukti dan percaya bahwa tinjauan atas intervensi berbasis bukti atas praktik terbaik yang relevan penting untuk dipertimbangkan dan di awal proses. 8. Pengembangan kapasitas. Platon 2008 mendefinisikan perkembangan kapasitas sebagai perubahan individu dalam pemikiran dan perilaku dan program organisasi dan dalam prosedur dan budaya
selama terjadinya proses evaluasi. 9. Pembelajaran organisasi. Peningkatan di tingkat penelitian ada proses mendorong pembelajaran. 10. Akuntabilitas evaluation empowerment. Menyediakan sarana inovatif untuk membantu program tanggung jawab pada diri mereka sendiri dan publik untuk menghasilkan data yang berorientasi pada proses dan hasil. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yugo Dwi Bakti, kelompok 7, akan mempresentasikan sedikit tentang chapter 14. Menurut saya, dari sebagian besar halaman menjadi beberapa poin penting: memperluas kepedulian dengan keadilan sosial, asosiasi mengizinkan partisipasi psikolog dalam interogasi dari tahanan yang ditahan penjara militer, serta koalisi untuk psikologi etis dan psikolog, serta kontribusi psikolog untuk kepentingan umum untuk karya itu, serta Wonders dan Keith Humphreys memenangkan penghargaan saat Distinguished Early Career. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian dari chapter 14. Fokus praktisi dalam psikologi komunitas dan peneliti sangat bervariasi menurut lokasinya. Pengembangan sumber daya internet yang menjadi penghambat untuk bagi daerah-daerah yang terpencil menjadi masalah yang bisa terhitung, serta tuntutan pengaturan kerja mempengaruhi fokus psikolog komunitas untuk menyampaikan bidangnya. Bisa terdiri dari bidang klinis, kesehatan, serta medis pengaturan. Jurnal psikologi komunitas semakin berisi dan berlabuh secara budaya penelitian dan intervensi. 10 tahun setelah berdirinya psikologi komunitas di Amerika Serikat, para siswa dan guru masih terpengaruh atau kebanyakan terdiri dari laki-laki dan sebagian besar berkulit putih karena terdiri dan tercipta di Amerika Serikat. Inklusi besar yang lebih beragam perspektif telah membawa perubahan efek pada bagaimana psikolog komunitas untuk melakukan penelitian, berkolaborasi dengan berbagai ilmuwan lain untuk kemudian teks selanjutnya, memperluas kepedulian dengan keadilan sosial. Dalam psikologi komunitas, banyak tren yang bersatu dan meningkatkan energi untuk advokasi keadilan sosial, pembebasan, serta transformasi sosial. Seperti yang kita diskusikan dalam bab 2, psikologi komunitas telah lama menjadi perhatian dalam menangani kondisi yang dianggap tidak adil atau diskriminasi sosial yang telah terjadi atau umum terjadi. Masalah keadilan sosial mulai dimasukkan dalam kriteria evaluatif karya ilmiah oleh psikolog komunitas kritis, atau dalam bidang psikolog komunitas tetap tetapi lebih kritis atau lebih menjuru ke suatu permasalahan yang belum terpecahkan atau bidang yang seperti mendalam, atau bisa dibilang kalau dibilang dokter bisa spesialis seperti itu. Psikolog komunitas yang kritis mendorong lapangan untuk memeriksa ini asumsi kekuasaan dalam terang nilai keadilan sosial, daripada mengasumsikan bahwa penemuan ilmiah adalah mutlak kebenaran yang tidak berimplikasi pada keadilan sosial. Contohnya, psikolog sosial seperti pendeta Yesuit Ignacio di pekerjaan di El Salvador telah berpengaruh dalam memperluas masalah keadilan sosial psikolog komunitas di negaranya di seluruh dunia, dan sekarang sudah mendunia. Memahami berbagai bentuk kekeragaman manusia dan banyak komunitas membutuhkan pemahaman tentang masalah keadilan sosial dan kehidupan sehari-hari, serta mempelajari tentang
masalah saat ini dengan historis yang pernah kita lewati atau riwayat permasalahan. Banyak juga variasi intervensi berbasis keadilan sosial yang dapat diciptakan yang telah didokumentasikan untuk diriwayatkan serta untuk dipelajari untuk mengatasi masalah ke depan, serta bisa dirangkum dari dalam artikel dan konferensi psikologi komunitas. Kemudian koalisi untuk psikologi etis dan psikolog tentu saja tidak menekankan pada keadilan sosial dalam psikologi komunitas itu baru. Banyak psikolog komunitas mendedikasikan diri mereka untuk bekerja dengan keadilan sosial yang memadai dan sesuai dengan integritas mereka yang mereka lakukan sebaik mungkin, lalu ilmu komunitas mereka yang sudah mereka pelajari tentunya. Penelitian tindakan melibatkan kolaborasi komunitas aktif dan memberikan kerangka kerja yang sangat baik tergantung pada ilmuwan atau psikolog komunitas tersebut. Memastikan bahwa masalah sosial memecahkan pekerjaan psikolog didasarkan pada kebutuhan dan kekhawatiran komunitas. Dampak besar karyanya tercermin dalam rasa hormat yang dia dapatkan antara aktivis komunitas dan akademisi. Bondersman saat mengucapkan intuisinya 2003 mengusulkan istilah tersebut ilmu komunitas untuk indisipliner bidang yang akan menjembatani kesenjangan antara penelitian empiris dan pengembangan program dan kebijakan serta praktik sehari-hari di komunitas. Kemudian Keith Humphreys memenangkan penghargaan 2009 untuk Distinguished Early Career. Menteri Kesehatan upaya untuk menciptakan sistem yang modern dan berkeadilan dengan perawatan kesehatan mental yang sesuai untuk komunitas atau psikolog komunitas di Irak. Fokus yang semakin luas pada keadilan sosial telah mengarah pada pengorganisasian dengan para psikolog komunitas yang inisiatif untuk memajukan keadilan sosial dalam psikolog komunitas dan disiplin yang terkait. Ini hanya beberapa ilustrasi dari bagaimana psikolog komunitas dapat menunjukkan kepeduliannya dan melakukan pengaplikasian ilmu yang telah mereka pelajari dari pendidikan tentunya dengan rakyat atau dengan masyarakat di kaum mereka sendiri atau di bagian negara mereka dengan prinsip keadilan sosial yang sesuai. Partisipatif serta penelitian kebijakan dan evaluasi pemberdayaan memberikan contoh tambahan untuk tentang bagaimana penelitian komunitas yang terjadi pada para ahli tersebut dengan perspektif keadilan sosial. Salah satu kontribusi paling khas untuk psikolog komunitas ke ilmu sosial adalah pengembangan konsep dan strategi praktis kita untuk budaya berlabuh dan penelitian tindakan kolaboratif yang benar-benar mempromosikan warga negara asli berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam psikolog komunitas dan sekitarnya atau bidang yang terkait, seperti pendekatan koalisi komunitas, evaluasi pemberdayaan, dan berbagi pendekatan dengan budaya masyarakat yang terkait dan terdekat, serta keragaman cita-cita dan praktik memberi banyak corak dan kekayaan sumber daya yang dilakukan oleh psikolog komunitas dan pilihan banyak percakapan di masa depan tentang mereka mengalami perbedaan suku, keberagaman, serta kekuatan dan keterbatasan yang dimiliki serta yang diterapkan dalam konteks komunitas dalam kehidupan nyata, seperti pengembangan terkini dan kerangka kerja yang lebih canggih untuk kemajuan sosial yang kini telah dikembangkan oleh para ahli dan mengikuti modern teknologi yang sesuai, serta tindakan partisipatif dan kolaboratif perlu disesuaikan untuk bekerja dengan anak-anak baru atau yang sesuai dengan komunitas mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khotibul Umam. Saya dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan presentasi chapter 14 yang sudah dipresentasikan oleh Mas Yugo. Oke. Prospek untuk psikologi komunitas. Dalam prospek psikologi komunitas harus menemukan pengaturan dan mitra agar dapat menerapkan perspektif, pengetahuan, penelitian, dan keterampilan. Dalam komunitas, kehidupan ikut berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, menangani masalah lokal, menghadiri acara komunitas, dan membantu mengembangkan atau mengatur sumber daya lokal. Psikologi komunitas mudah membawa semangat dan rasa kesegaran lapangan. Kualitas untuk psikologi komunitas. Menurut James Kelly, kualitas dalam psikologi komunitas itu ada 7, dan kualitas tetap ringkasan yang berwawasan dan berguna. Kompetensi yang diidentifikasi dengan jelas oleh psikolog komunitas harus menunjukkan keterampilan yang berguna bagi komunitas, baik sebagai peneliti partisipatif, program evaluator, analisis kebijakan, advokat, penulis hibah, pembantu klinis, konsultan, lokal karya pemimpin, atau peran lainnya. Mengatasi secara efektif dalam sumber daya yang bervariasi, semua anggota komunitas adalah memiliki sumber daya. Komitmen untuk mengambil resiko ini melibatkan menjadi seorang pembela yang nyata penyebab atau orang, mencari perubahan komunitas yang positif. Ini seringkali melibatkan pengambilan berpihak pada orang atau kelompok marginal, tidak populer, berstatus rendah, atau kelompok yang menentang lebih kepentingan yang kuat. Selanjutnya, pelatihan psikologi komunitas. Lulus pelatihan dalam psikologi komunitas dapat memberi pengalaman terfokus tentang bagaimana seseorang menilai masalah dan sumber daya, memilih atau mengembangkan intervensi, dan mengevaluasi bukti tentang kebutuhan dan efektivitas intervensi sosial. Selanjutnya, tanda harapan dan contoh perubahan. Contoh perubahan yang terkait langsung yaitu dengan upaya warga dan psikolog komunitas. Ada contoh yang menunjukkan potensi bidang untuk bekerja sama membawa psikologi komunitas perspektif untuk menangani tanggapan masyarakat terhadap bencana alam. Ada beberapa tantangan pada diri seseorang. Apakah ada yang mengamati saat seseorang bergerak di sekitar komunitas, lingkungan masyarakat? Pilih salah satu tantangan untuk fokus dan kemudian mempertimbangkan pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan tantangan ini? Yang kedua, apa pemahaman Anda tentang tingkat analisis ekologi yang berbeda? Yang ketiga, sumber daya apa yang tersedia untuk mengatasi tantangan ini? Keempat, bagaimana Anda memilih dan menerapkan strategi intervensi? Yang kelima, jenis perubahan apa yang ingin Anda buat? Yang keenam, bagaimana Anda memutuskan apakah intervensi itu efektif? Yang terakhir, apalagi yang ingin kamu ketahui? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.